dia bisa berbunyi sendiri walaupun tidak ada api, tidak ada asap. Apa nih dibuka urung? Nah. Sleman ya, dari Sleman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebetulnya hari ini sudah full ya, Mas ya. Tapi kita kemarin pokoknya harus. Ya, terima kasih sudah disempatkan. Kemudian dari PIU, terima kasih Mas Purbo. Peralatan fire protection di gedung PKC ini. Baik, teman-teman, ini kita juga selain teman-teman dari SKK, kita juga melibatkan teman-teman dari Satras. Saya kira teman-teman Satras juga harus mengetahui terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di gedung ini, dan nanti peralatan juga bisa dikawal dari Satras. Kemudian kalau secara teknis, teman-teman PKKN, teman SKK harus siap. Ya, kondisi darurat itu tidak kita harapkan, tetapi ketika itu datang dan tidak bisa kita hindari, maka kita harus juga siap ya, dengan kondisi apapun. Ya, hari ini kita akan latihan terkait dengan peralatan pemadam kebakaran yang ada di gedung PKC ini. Nanti kita terserah dari tim Damkar saja ya, dari tim Damkar SOP-nya mau seperti apa, Mas Purbo nanti ya, kita harapkan bisa mendampingi secara teknis itu. Nah, nanti apakah mau mulai dari indoor atau outdoor, nanti saya serahkan ke tim Damkar dari UGM dan dari Sleman juga. Baik, Bapak dan Ibunya satu ya, Ibunya satu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan membaca doa sama-sama sesuai dengan sesuai dengan keputusan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berikutnya langsung ke Mas Gunawan atau Mas Faisal ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purbo Mega Kucaro. Bahwa di sini bisa manggil saya dengan Purbo. Nanti kalau ketemu di luar, di sini saya dari PIU UGM mewakili bidang mechanical plumbing dan fire protection. Jadi di sini semua plumbing yang ada di sini dan fire protection yang ada di gedung yang saya khususnya itu menjadi tanggung jawab saya juga di PIU UGM. Jadi di sini karena kita berbicara tentang fire protection atau fire fighting, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mungkin sistem yang ada di gedung yang saya ini. Untuk yang pertama mungkin dari fire alarm yang ada di gedung kita, gedung DILC ini kita menggunakan fully addressable namanya. Ini fully addressable itu nanti dimanapun tempat kebakaran itu terjadi atau dimanapun tempat kebakaran itu atau api itu ada, itu kita tinggal melihat panel NCFA yang ada di ruang SKK itu atau di ruang server lantai juga kosong. Nanti di situ sudah terlihat lantai berapa, ruangan berapa, kode dari smoke detector atau leak detector itu sudah kelihatan. Ini nanti bisa dicek di sana. Mungkin kalau kita mau cek saat ini sebenarnya bisa karena posisi kemarin ada trouble, jadi dibandingkan dengan mungkin suatu besok atau suatu kita mau pengecekan itu bisa kita laksanakan seperti itu. Lalu yang kedua, di gedung PLC ini di backup menggunakan pompa mandiri ya Bapak Ibu. Jadi ada pompa joki seperti lainnya memakai bahan di gedung-gedung. Kita ada pompa joki, pompa elektrik dan pompa diesel di ruang pompa yang nanti menjadi di bawah itu. Ada 3 pompa utama yang untuk suplai air untuk pemadam kebakaran. Di sana sistemnya seperti apa mungkin apabila kita nanti pegang dan dijelaskan. Tapi kalau memang langsung mau praktek juga tidak masalah.
bisa kecil dalam artian bisa dimatikan atau bisa ditangani secepat mungkin atau sesegera mungkin. Itu kalau indikasi ini mungkin didapatkan nanti kalau sedangkan saya sama mungkin nanti bisa didengarkan semua. Kita sama-sama belajar seperti itu. Lalu ketika tadi sudah alarm yang kualifikasi kami besar, nanti bisa Bapak menggunakan apa atau hidradom yang ada di ujung tulisnya yang kita seperti ada di kamar sana, ada di kafe apa di setiap lantai ada satu dua di sisi selatan dan di sisi utara itu ada satu-satu. Jadi di mana titik api itu ada cari yang paling dekat untuk penanganan itu lebih dekat dengan apa yang apa ada IHB yang lebih cepat diakses dan bisa menggunakan itu. Terkait nanti SOP-nya mungkin kita coba ke ruang mana saja. Kalau rumah saja nanti bisa tahu juga mana yang menyala terlebih dahulu ketika pilar atau dapur yang kita buka ini cuma satu, atau nanti sudah kondisi satu gedung sudah terbakar semua, itu nanti yang akan backup rumah mana saja seperti itu. Dari saya mungkin itu dulu Bapak-bapak, mungkin nanti ada tamu yang didaftar. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin dari gambar kita untuk penggunaan dan bulan-bulan nanti ke depan kalau bisa aktivitas kita gunakan untuk membersihkan jalur air di dalamnya yang tidak terjadi babak. Jadi mungkin tiap bulan sekali kita nyalakan biar pompa itu bisa berfungsi dengan baik, saluran airnya juga bisa bersih. Dan di sini juga nanti mungkin teman-teman juga bisa belajar gimana caranya dalam menangani adanya mungkin teror pada salah satu titik, mungkin di lantai 3 atau beberapa, kita bisa lihat di MCA itu bisa dilihat dari mana sumbernya. Jadi kita bisa menangani, kita bisa belajar semuanya. Jadi kalau ada kejadian kita bisa mematikan alam dulu biar tidak mengganggu. Itu baru kita cek ke titik mana yang ada. Jadi kalau ada kejadian mungkin informasinya di sini pernah berbunyi dengan fisika, dan itu di penghuni gedung baik itu karyawan maupun mahasiswa peserta wisata di dalam ruangan. Jadi itu jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. Jadi kalau ada alarm bunyi kita tetap harus waspada. Itu kalau benar-benar ada kebakaran kita bisa segera evakuasi. Jadi tetap harus keluar dari ruangan. Siapa tahu itu alarm itu benar-benar berbunyi karena ada kejadian yang sebenarnya. Jadi mungkin ke depan tetap kita akan berlatih bareng dalam rangka, dan kita kalau perlu kita simulasikan ada bencana benar-benar di tempat. Mungkin kalau saya dari Pak. Ini dari mana? Unitnya apa Mas? Unit sekolah vokasi. Enggak, ininya security atau Satpam semua. Baik, kalau ini security, kalau saya hanya titip pesan aja. Kalau misalkan ini kan gedung sudah dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran. Nah itu nanti ketika terjadi adanya indikasi ada trigger bahwa alarmnya bunyi, jangan sampai kemudian direset kemudian di silent karena mengganggu. Jelas sarana proteksi kebakaran itu dia bisa berbunyi sendiri walaupun tidak ada api, tidak ada asap, itu pasti sering terjadi. Yang saya alami ketika ada Mr. X lewat pun dia bunyi karena dia detektornya itu cukup sensitif. Nah, karena dari situ kemudian sering bunyi, terganggu, akhirnya di silent terus menerus. Ini jangan sampai. Jadi kalau misalkan nanti ada trigger, ada bunyi, dicek kebenarannya. Apalagi di sini sudah full addressable, lebih enak untuk ngeceknya. Kalau di tempat-tempat lain biasanya pakai sistem zonasi, jadi harus kayak patroli dulu nih di ruangan mana yang ada bunyi, kemudian dicari. Nah kalau ini full addressable, lebih enak untuk maintenance, untuk perawatan lebih cepat. Karena itu proses evakuasinya seperti apa? Itu harus ada SOP. SOP sudah ada. SOP untuk evakuasi
Nah, itu nanti segera dibuat, kemudian disimulasikan, karena SOP yang baik itu adalah yang mendekati dengan realitas. Jadi misalkan dengan sebagai security tugasnya seperti apa, job desk-nya seperti apa, ketika simulasi ini berperan sebagai apa, itu nanti harus segera disusun. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa di sini area terbuka, banyak kaca, tetapi saya tidak melihat ada tanda harus kemana saya pergi untuk evakuasi. Ini nanti tolong dibuka jari atau mungkin bisa ditambah untuk penunjuk, walaupun itu cuma stiker diarahkan kemana untuk evakuasinya, itu akan lebih baik. Karena rata-rata kalau ruangan pintu kaca gini, orang nanti akan nyari cepetnya, begitu dengar alarm pecah kaca keluar, besoknya harus ganti kaca. Untuk yang proteksi ya, kayak alarm dan lain-lain, saya nggak tahu kalau kemarin sudah dapat rekomendasi proteksi kebakaran. Karena sebetulnya di Sleman itu saya termasuk salah satu inspektornya, dan waktu itu saya juga nggak ikut ke sini. Jadi kalau dari saya seperti ini yang perlu diwaspadai, tipikal bangunan yang lebih cenderung banyak estetikanya daripada macam apa. Jadi kadang rata-rata bangunan yang lebih mementingkan estetika bangunan itu kadang hidran pun dia dikasih wallpaper, ini nggak kelihatan. Tapi ini masih bisa lah. Kalau pipa bisa merah, detektornya kelihatan, tapi secara fungsi ini akan lebih banyak tidak maksimal. Jadi kalau misalkan dampak real, walaupun detektornya tidak bunyi, ketika terjadi adanya kebakaran itu sudah diinformasikan, karena penjenengan semua ini yang menjadi garda terdepan demi keamanannya bangunan ini. Karena yang menangani itu bukan Pak Gunawan dan teman-teman, bukan saya, tapi jenengan semua. Begitu ada kebakaran, jenengan yang berperan di situ. Makanya nanti kalau ketika praktek penggunaan hidran, saya minta untuk semuanya bisa ikut menggunakan, jadi tahu caranya, tahu cara menggunakan apa, tahu cara penanganannya, tahu cara menggunakan hidran, tahu cara penanganannya. Jangan sampai alat-alat yang sudah ada ini malah membahayakan penjagaan semua. Itu nih, nanti instruksinya bisa dari Pak Gun dan teman-teman yang akan menjelaskan bagaimana teknik dan cara penanganan. Mungkin kalau saya itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Kalau nanti muncul lagi ada itu lagi, nanti saya sampaikan lagi. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Zon 1 dari rencana pokok semua itu di zon 1, zon 2. Lalu dia di lantai berapa? Karena ada ruangan yang sama, lab room kita ada 2. Lantai 1 dan 3 itu kan semua pengajaran semua. Khawatir nanti beda lantai. Lalu yang kedua itu ada yang namanya numbering-nya dari alat. Alat itu kalau kita buka ada serial number-nya. Nah itu sudah kita berikan di area ini. Z001. Nanti mungkin di tempat lain ada Z002 juga. Lalu ada L20 ini juga semua ada di bawah baliknya detektor atau detektor. Ketika sudah terjadi hal seperti ini, kita harus cek dulu dari mana. Dari file alarm, maksudnya dari breaklasnya, push buttonnya. Kita cek, cuma alarm palsu Pak. Kalau alarm palsu, prosedur pertama itu kita signal silent, kita matikan untuk bunyinya, biar karena kan biasanya mau ganggu. Kita matikan dulu. Ini udah mati Pak, sistemnya di luar. Dia akan tetap nyala karena belum di. Baru kita sistem reset. Ini ada sistem signal, sistem reset. Di sana udah di reset. Oh di sana udah reset belum? Di reset deh. Belum. Tak pecet terus. Di reset dulu. Wis tak nuno lu. Wis kembali. Lah kan nuno wis pinter Mas. Sudah ingat dulu ya Pak. Takutnya nanti 15 menit. Sebentar. Ini tadi mungkin prosedurnya cuma seperti itu sih Pak kalau di RCL. Itu berarti kalau sudah ketemu yang sensornya yang error, di reset sana dulu baru reset sini ya Pak? Iya. Ya. Oh gitu. Kalau sensor ya ini Pak, kalau sudah ketemu titiknya dengan rusak error karena dia bakal menyalakan alarm terus ya kita signal silent di sini, di sana baru kita tindakan. Oh, ya. Jadi yang terkait. Kita juga bisa membuat alarm general itu
menyala itu juga bisa dari sini. Ada namanya drill. Kita tahan, tapi mungkin Jangan sampai jangan sampai dulu. Karena ini ketika drill ini kita pencet, itu kondisinya gambarannya itu sudah tidak bisa ditangani di sana. Alarm sudah kebakaran sudah di lantai 5 atau 4 atau sudah hampir 3 lantai, sudah nggak bisa di ini. Kita juga harus mengevakuasi karena mungkin tidak semua tahu. Kita bisa ngedrill dari sini. Nanti semua kondisinya akan menjadi kebakaran yang general. Jadi nanti live roaming, listrik akan padam. Listrik padam, langsung backup genset. Seperti itu Pak. Ini kondisinya kalau memang sudah yang general. itu anu, Mas. Seumpama itu Mas, seumpama ada yang iseng mencet, nggak tahu mencet lama, matiin lagi, Sama Pak. tetap reset. Saya nyala silent dulu, matikan dulu si alarmnya. Biar tidak bising. Baru kita ke sistem reset. Tapi drill ini hanya untuk kondisional saja. Ya. Tidak saya sarankan untuk dipencet ketika memang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu nanti dituangkan dalam SOP, Mas. Jadi SOP penanganan keadaan darurat. Nanti dibentuk pimpinan manajemen penanggulangan kebakaran, manajemen penanggulangan keadaan darurat. Nanti untuk bisa mencet itu harus seizin penanggung jawab. Jadi misalkan ada kebakaran nih, saya nggak berharap di sini ada kebakaran. Ada kejadian kebakaran masih kecil, kan? Sudah dilakukan penanganan. Ini kan koordinasi terus dengan penanggung jawab. Nah, ketika laporan dari tim, Pak ini tidak dapat ditangani, Pak ini butuh bantuan lebih banyak, Pak ini butuh evakuasi. Penanggung jawab ini akan memutuskan tekan untuk apa, untuk laksanakan prosedur evakuasi atau laksanakan general alarm. Itu baru dia boleh mencari itu fungsinya kontrol room. Jadi nanti ada comment centernya yang akan mengkomunikasikan dengan penanggung jawab akan memerintahkan general alarm. Itu baru boleh dilakukan. Itu nanti kalau SOP-nya sudah dibuat. Ya. Karena itu akan melumpuhkan semua sistem yang ada. Iya, nah, semuanya akan mati. Ini kan tadi pusbatan ya Pak. Mau nyoba yang smoke Pak? Boleh. Mungkin bisa di yang ahli hisap bisa. Ngerokok neng yang sudah kecut mau ngerokok siapa? Radur. Ya, radur dengan dosen bapak nanti nih, Mas. Anjing Mas. Anjing. Itu korupsi ya, Bismillah. Kurang kental ya? Nah biasanya dia kan lampunya ini nyala dulu di sini. Nggak kira cocok nih. Keteknya sebelum. Nah ini satu lantai ya Pak, satu lantai dulu. Dintake sih kan. Oh nyala apa nanti? Oh merah ya? Dia terus merah. Kalau hit dia tulisannya hit, kalau smoke ya smoke, kalau push PS ya. Caranya seperti tadi. Kan ini kan udah Mas. Kan untuk tidak biar pada bisa panik, kita sayang dulu. Sebentar. Ya kan nyala tetap si panel. Nah, pada titik ini, pada waktu ini kita coba cek ke sana. Kebakaran karena apa? Ya kita cek lingkungan sekitar. Oh mungkin masih bakar-bakar, masih hidup atau apa? Nah kalau sudah, kita sistem reset. Tahan dulu, tunggu. Ya. Ditunggu dulu Pak, nanti biasanya dia Belum tidur hilang lagi. nih. Iya. Karena belum bersih. Asapnya belum hilang. Tak kondang. Oh, berarti kok dia nono yo, ana sing Tak kok kondang. kae berarti lain-lain.